Hello everyone. In this video, we will learn a new interesting topic. This topic is jobs and daily routines. I hope you will learn and understand these materials easily. So, we will learn about two subtopics. The first subtopic is jobs and the second one is daily routines. We will begin with learning about jobs first. Now, here are some expressions which can be used to ask questions about others' jobs. Where do you work? What do you do? What do you do for a living? What business are you in? Di manakah Anda bekerja? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan untuk hidup, untuk penghidupan, untuk mencari nafkah? Bisnis apakah yang Anda geluti? Now, here are some expressions which can be used to answer our jobs. Some phrases are very useful. For example, I work at, I work for, I work in, I work with, and I am a or I am an. When we say I work at, it will be followed by the name of your company. If we use the phrase I work for, it must be followed by the phrase or the title of your company, or you may mention the person you work for. If we use the phrase I work in, it must be followed by the name of place, city, country, department, or general area or industry. If we use I work with, it should be followed by the name of people or things. If we say I am a or I am an, it must be followed by your job title. Here are the examples. I work in a hotel. I work in a law court. I work in a hospital. I work in a school. I look after patients. I design, make, alter, or repair garments. I prepare and cook food. I operate on people who are sick. I serve people food and drink. Saya bekerja di sebuah hotel. Saya bekerja di sebuah pengadilan. Saya bekerja di sebuah rumah sakit. Saya bekerja di sebuah sekolah. Saya merawat pasien. Nah, kalau ini dia langsung menyebutkan tugasnya. Kegiatan dia bekerja yaitu merawat pasien. Berarti he or she is a nurse, perawat. Kemudian saya mendesain, membuat, kemudian memperbaiki garmen. Jadi, he or she is a tailor, penjahit. I prepare and cook food, saya menyiapkan dan memasak makanan. So, he is a chef. I operate on people who are sick. Saya mengoperasi orang yang sakit. Berarti, he is a surgeon. I serve people food and drink. Berarti, he is a waiter or she is a waitress. I work at a bank. I work at a small travel agency. I work at a transportation company. I work for a newspaper. I work for a film company. I am in real estate. I am in advertising.
I have a small business of my own. I'm self-employed. And also, I own a graphic design company. Frasa I work at, demikian sudah saya jelaskan tadi, diikuti oleh nama tempat bekerja. Contohnya, sebuah bank, kemudian sebuah agensi travel, kemudian sebuah perusahaan transportasi. Kemudian kalau I work for, itu diikuti oleh nama lembaganya. Misalkan untuk bekerja untuk sebuah koran, ya, perusahaan koran atau nama perusahaannya. Kemudian saya bekerja untuk sebuah perusahaan film. Kemudian I am in juga bisa digunakan, kemudian diikuti oleh the area, ya, area atau bidang kita bekerja. Misalkan di real estate, di perumahan mewah. Kemudian advertising itu periklanan. Kemudian jika kita memiliki bisnis sendiri, memiliki usaha sendiri, maka kita bisa mengatakan I have a small business of my own. Atau kalau kita bekerja untuk diri sendiri, ya, misalkan Anda penerjemah, if you are a translator and you do not work for a translator agency, you look for the customers by yourself and then you translate it by yourself, you may say that you are self-employed. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Dan tidak menjadi bawahan orang lain dan juga tidak memiliki bawahan. Begitu namanya self-employed. Atau jika Anda memiliki perusahaan desain grafis, Anda bisa mengatakan I own a graphic design company. Nah, berarti Anda bosnya di sini. Nah, bagaimana untuk mengatakan jika Anda masih menganggur atau belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan? Ada beberapa frasa yang dapat Anda gunakan. Misalkan sebagai berikut. I'm unemployed. I'm between jobs at the moment. I'm unemployed at the moment. Nah, ketiga frasa yang kita sebutkan tadi menyatakan bahwa Anda ya masih menganggur, belum memiliki pekerjaan. Bagaimana jika ingin menyatakan bahwa Anda sedang mencari pekerjaan? I am looking for a job right now. I am looking for a job in marketing. I am looking for a job as a driver. I am seeking a position as librarian. I am seeking a position as office clerk. Nah, bagaimana mengatakan bahwa Anda memang belum bekerja, tapi memiliki kesibukan yang lain, misalkan sebagai siswa atau menjadi ibu rumah tangga. Contohnya, I'm a student. I'm a stay-at-home mom. Bisa juga jika Anda seorang laki-laki, Anda mengatakan I'm a stay-at-home dad. Jika Anda sedang melamar pekerjaan, ini ya, frasa terakhir ini juga masuk ke kategori sedang mencari pekerjaan. I'd like to apply for a job. Nah, bagaimana mendeskripsikan pekerjaan kita? How to describe our job? Here are some different ways to talk about how you feel about your work. Bagaimana menceritakan pada orang lain mengenai apa yang kita rasakan, mengenai perasaan kita terhadap pekerjaan yang kita geluti. Ada 5 frasa di sini. Yang pertama, my job is interesting. My job is exciting. Berarti pekerjaan Anda menyenangkan, menarik. I find my work very rewarding. I find my work very rewarding. Ya, saya merasa pekerjaan saya ini very rewarding, ya, sangat dihargai, gitu. Penuh dengan penghargaan. The work is quite challenging. The work is quite challenging. Instead of saying difficult or hard, you can change the word difficult or hard by challenging. Sebenarnya ini ingin mengatakan bahwa pekerjaan Anda itu sulit, tapi
daripada mengeluh sulit, ya, kita bisa menggunakan kata yang lebih positif yaitu challenging atau menantang. My job is tough. My job is tiring. My job is demanding. Ya. Frasa ini mengatakan bahwa pekerjaan Anda itu ya melelahkan. Pekerjaannya keras, memakan tenaga. Sangat sibuk begitu. The work is rather dull. The work is rather boring. The work is rather repetitive. Frasa ini mengatakan bahwa pekerjaan Anda itu membosankan. Itu saja, mengulang hal-hal yang sama berulang kali. Other essential expressions. Yeah. There are some keywords in jobs, yeah, which are not included in the previous section. Jadi akan kita bahas di sini. Misalkan Anda diterima di sebuah perusahaan, ya. Anda bisa mengatakan sebagai berikut. I was hired by an insurance company just 2 weeks after graduating from college. Saya diterima di sebuah perusahaan asuransi hanya 2 minggu setelah saya lulus kuliah. Nah, kemudian untuk mengatakan Anda berangkat kerja dan pulang kerja pada jam tertentu, kita bisa menggunakan frasa berikut ini. I go to work at 8:30 and get off work at 5. Frasa I go to work itu berarti menandakan Anda berangkat bekerja. Dan frasa get off work menunjukkan Anda pulang bekerja. Nah, bagaimana untuk mengatakan seberapa lama Anda menempuh perjalanan untuk menuju ke kantor dari rumah Anda? Anda bisa menggunakan frasa berikut ini. I have a 20-minute commute. Ya. Saya memiliki waktu tempuh 20 menit. 20 menit. Ya. Setelah bekerja, ya, seseorang mungkin bisa saja meninggalkan pekerjaannya atau pensiun atau bahkan kehilangan pekerjaannya. There are many different ways to express leaving, retiring, or losing a job as follows. Untuk mengatakan bahwa Anda meninggalkan pekerjaan Anda atau resign, Anda bisa menggunakan frasa berikut. I quit my job. I leave my job. I resign. Nah, kemudian setelah bekerja beberapa lama, Anda juga bisa menjadi orang yang sudah tua gitu ya. Atau kesehatan Anda terganggu sehingga Anda harus pensiun. Nah, untuk mengatakan bahwa Anda pensiun, Anda bisa menggunakan frasa berikut ini. I'm retired. Kemudian Anda juga bisa kehilangan pekerjaan Anda. Mungkin karena Anda tidak disiplin, Anda melakukan banyak kesalahan, Anda melakukan tindakan pelanggaran, dan sebagainya. Maka Anda bisa menggunakan frasa berikut ini untuk mengatakan bahwa Anda kehilangan pekerjaan Anda. I'm fired. I get fired. I lose my job. Yang terakhir, ada keadaan ketika perusahaan Anda mengalami kesulitan. Kesulitan finansial, krisis, dan sebagainya. Sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Jika keadaannya demikian, maka Anda dapat mengatakan frasa berikut ini. I was laid off when my company started having financial problems. Frasa laid off di situ menunjukkan bahwa Anda diputuskan hubungan kerjanya karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk membayar pegawai yang terlalu banyak. Okay. We come to the second subtopic, which is daily routines. Here are some questions
which can be used to ask about daily routines. What time do you usually wake up? Jam berapa Anda biasa bangun? How many times a week do you go running? How many times a week do you go jogging? Berapa kali Anda lari atau Anda jogging dalam seminggu? What time do you usually go to bed? Jam berapakah, pukul berapakah Anda biasanya tidur? How often do you watch a movie at night? Seberapa sering Anda menonton film di malam hari? Oke. Kemudian untuk mengungkapkan aktivitas kita sehari-hari, kita membaginya dalam beberapa tempat. Misalkan aktivitas sehari-hari di rumah. Kita bisa menggunakan frasa-frasa berikut ini untuk mengungkapkan kegiatan aktivitas kita sehari-hari di rumah. I wake up at 7 a.m. every morning. I have a cup of coffee and make breakfast. I usually read the newspaper while I have breakfast. After I have finished my work, I go home to cook dinner. After dinner, I make sure that my children do their homework. I chill out on the sofa and watch television. I usually watch news. I get into my pajama and set the alarm. Saya bangun jam 7 setiap pagi. Saya membuat kopi dan juga membuat sarapan. Saya minum kopi dan juga membuat sarapan. Saya biasanya membaca koran sambil atau ketika saya sarapan. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pulang untuk memasak makan malam. Ya, demikian seterusnya. Now, how about our daily activities at work? Here are some phrases which can be used to express our daily activities at work. I go to work at 8:45 a.m. every morning. I usually drive to work. I always check my emails when I get to work, but I don't always reply to them immediately. I take a taxi or a train if I have a lunch meeting. I never take the bus because it is too slow. When I am at my desk, I usually work on the computer even during morning tea. Once a month, I make a report for my boss. I usually write a document which my boss can read. Saya berangkat bekerja jam 8.45 menit setiap pagi. Saya biasanya menyetir sendiri untuk berangkat bekerja. Saya selalu mengecek email saya ketika saya sampai ya di tempat kerja. Tapi saya tidak selalu langsung menjawab email-email tersebut segera. Saya menggunakan taksi atau kereta jika saya memiliki rapat pada jam makan siang, dan seterusnya. Okay, now there are some other daily activities. So we can use these following phrases to state about other daily activities. I exercise at least 3 times a week. I usually go to the gym before work, but sometimes I go after work. I meditate every morning so that I feel less stressed during the day. I play football twice a week. I go shopping for monthly needs in the beginning of every month. My brother plays video games every afternoon. Saya melakukan exercise. Exercise itu ya olahraga kecil itu ya, olahraga rutin. Paling tidak 3 kali sedalam seminggu. Saya biasanya pergi ke tempat gym sebelum bekerja, tapi kadangkala juga saya pergi nge-gym setelah bekerja. Saya melakukan meditasi setiap pagi sehingga saya merasakan
Saya merasa tidak terlalu stres ya, less stress, kurang stres, tidak terlalu stres selama hari tersebut. Saya bermain sepak bola 2 kali dalam seminggu. Saya pergi berbelanja untuk kebutuhan bulanan pada awal setiap bulan. Saudara laki-laki saya bermain video game setiap afternoon, setiap malam, setiap sore. Now we will talk about weekly activities. What are some weekly activities that you do? We can use some phrases as follows. I go grocery shopping once a week at the local supermarket. My family does the housework together every Saturday morning. I usually do the washing on Sunday morning, and when the machine is finished, I hang the clothes out to dry. On Saturday night, my parents stay at home and I go out with friends. Every evening, I water the garden. We go to a mall once a week. Oke. Sebelumnya tadi kita sudah menyampaikan bahwa terdapat banyak sekali kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah, di kantor, kegiatan rutin mingguan, dan juga pada kesempatan yang lain. Nah, di sini kita akan fokus pada beberapa ekspresi lainnya yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Here are the expressions. I turn off my alarm. I take a shower. I have a shower. I get dressed. I comb my hair. I make breakfast. I brush my teeth. I eat lunch or I have lunch. I go home. I arrive home. I feed the cat. I read the book. I go to bed. I fall asleep. Ya, jadi menyampaikan kegiatan rutinitas sehari-hari itu kita cukup menggunakan simple present tense. Kadang-kala kita bisa menggunakan simple past tense, tapi itu untuk kegiatan yang tadi sudah dilakukan tadi atau misalkan kemarin. Tapi kalau ya rutinan itu memang biasanya menggunakan simple present tense. Oke, demikian kita sudah belajar tentang daily routines dan juga tadi belajar tentang jobs. I hope that this video will help you in learning these two subtopics. Thank you and see you soon in the next video.